Siapa yang taat kepada Kanjeng Nabi, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jika telah begitu, insya Allah Allah pun ridho kepada kita. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Malam hari ini kita punya acara niat. Ya walaupun belum bulan Maulid ya, disebutnya ya bikin acara maulidan gitu aja. Yang akan diisi dengan pembacaan burda oleh Kak Kus nanti, sekaligus dipungkasi dengan asrokolan nanti. Tiada lain dan semata memaksudkan semoga ngaji kita malam hari ini, sholawatan kita malam hari ini, burdahan kita malam hari ini, dan asrokolan kita malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rahmatnya, berkahnya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu berkahnya dari langit dan buminya kepada kita semua, hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat. Minggu depan insya Allah kita udah masuk di bulan Ramadan. Semoga kita semua, keluarga kita semua, sahabat kita semua dibaringi ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa masuk di bulan Ramadan dalam keadaan imanan wahtisaban, bisa ngelakoni amar puasa di bulan Ramadan itu dengan hati riang gembira, bisa mengisinya dengan amal-amal ibadah, baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada sesama pula. Mudah-mudahan kita semua diparingi komplit lengkap ngejalanin bulan Ramadan yang akan datang ini. Teman-teman sekalian, saya itu sering batin gini, merenung, mikir. Misal ketika ketemu dengan surat Al-Mu'minun itu, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, kan begitu ya. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mukminun nggih. Tapi mukminun di situ itu diterakan dengan begitu banyak syarat. Nah, syarat yang pertama langsung jedul itu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Saya kok ngerasa langsung bubar saya itu. Ngerasa langsung bubar. Ragam keterangan, ragam ilmu, ragam nasihat tentang sholat khusyuk itu, ya sependek saya tahu sampai usia saya 43 hari ini itu, rasanya udah saya lakoni dengan sungguh-sungguh. Iya, tapi kebanyakan itu Allahu Akbar ya. Keilingan desain cover lah, keilingan tagihan di sana kok belum selesai, keilingan anak-anak itu udah makan belum dan sebagainya. Iya, beberapa kali ngalami, ini udah rokaat ketiga apa keempat gitu. Sampai sefatal itu, sampai sefatal itu. Lalu kalau baca sedikit riwayat aja nggih tentang sholat khusyuk itu. Sayyidina Ali itu
betisnya kena panah itu dicabutnya waktu sholat itu ndak kerasa. Ada lagi yang meriwayatkan seorang alim sholat itu baru sadar bahwa rumahnya kebakaran justru setelah rampung sholat. Saya itu nggak berada di posisi sana, sehingga rasanya di syarat pertama alladzina hum fi sholatihim khoshi'un itu udah bubar. Namun kemudian ketika bertemu dengan beberapa keterangan lain, baik itu dari ayat ataupun riwayat-riwayat tentang orang-orang awam yang mereka itu dalam sejumlah riwayat itu dituturkan dikarenakan mereka cinta kepada Kanjeng Nabi SAW. Lalu Kanjeng Nabi dawuh kepada orang itu bahwa engkau bersamaku, engkau bersamaku, engkau bersamaku. Bahkan yang buat saya itu riwayat yang terasa sangat ekstrim gitu ya, dan benar-benar menghadirkan alhamdulillah gitu ya, yaitu riwayat dari sahabat Utbi ketika Kanjeng Nabi SAW sudah wafat gitu ya. Sahabat Utbi ini sedang duduk di sebelah kubur Kanjeng Nabi. Lalu tiba-tiba datang seorang Arabi istilahnya. Arabi itu biasanya ya Arab Badui itulah, orang-orang Arab yang kampung gitu ya. Datang ke kubur Kanjeng Nabi SAW. Lalu si Arabi ini berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Sahabat Utbi yang ada di sebelahnya dari tadi itu mendengarkan, menyimak apa yang dilakukan orang ini. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Orang si Arabi berkata begitu. Lalu kemudian si Arabi ini berkata lagi, "Ya Rasulullah, saya pernah mendengar engkau mengatakan ayat ini. Walau annahum iddalamu anfusahum ja'uka." Jikalau mereka, orang-orang itu telah kadung melakukan suatu kezaliman bagi dirinya sendiri atau dosa, ja'uka, datang kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, lalu kemudian si pendosa ini memohon ampun kepada Allah, wastaghfaru lahumur rasul, lalu Kanjeng Nabi turut memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa orang ini, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka sungguh orang-orang itu, si pendosa itu akan menemukan Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Saya itu rasanya alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena untuk sholat husuk saya kok ngerasa nggak sanggup, belum bisa. Dosa ya banyak tiap hari, gibah apalah, gosip. Walladzina hum anil lagwi muridun, begitu kata al-mu'minun ya, yaitu orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Saya lebih banyak twitteran ya dibanding ngajinya ya. YouTubean jauh lebih banyak daripada ngajinya. Nah, keterangan ini lalu si Arab Badui ini setelah membacakan ayat itu lalu membacakan syair di hadapan kubur Kanjeng Nabi SAW itu. Syairnya itu begini dalam terjemahannya nggih. Duhai jasad yang ada di balik tanah. Maksudnya Kanjeng Nabi SAW. Berkat keagunganmu menjadi harumlah tanah datar ini. Kepadamulah kujaminkan diriku. Sungguh di balik tanah ini terdapat kemuliaan dan kedermawanan. Usai membacakan syairnya ini, si Arabi ini lalu muluk salam lagi, salam penutup. Wassalamualaikum alaika ya Rasulullah, begitu. Lalu dia pergi. Sahabat Utbi itu beberapa waktu kemudian tertidur di sebelah kubur Kanjeng Nabi itu. Dalam tidurnya, sahabat Utbi ini didatangi oleh Kanjeng Nabi SAW dan berkata, kejarlah orang itu, berilah kabar gembira kepadanya bahwa seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karim gitu ya.
Alhamdulillah, aku tak ngikuti riwayat inilah, kira-kira begitu maksudnya. Sampai di sini riwayat ini banyak ya, begini-begini banyak. Saya cukup satu saja. Sampai di sini teranglah teman-teman. Teranglah bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala itu berjalan seiring dengan ridhonya Kanjeng Nabi SAW kepada kita. Dan tentu jalan kita yang paling memungkinkan untuk kita bangun, kita gapai, kita rintis, kita istiqomahkan itu diantaranya adalah jalan sholawatan kepada Kanjeng Nabi SAW. Semoga dengan istiqomah sholawatan itu lalu rembes ke hati kita menjadi cinta yang mendalam kepada Kanjeng Nabi SAW. Lalu dengan jalan begitu Kanjeng Nabi ridho kepada kita. Maka ketika Kanjeng Nabi ridho kepada kita, yang terjadi adalah mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Kanjeng Nabi, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jika telah begitu, insya Allah Allah pun ridho kepada kita. Ngoten nggih? Semoga panjenengan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga panjenengan semua kelak dikumpulkan sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.